Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabat-sahabatku. Teman-teman YouTuber dimanapun berada, mungkin teman-teman akhir-akhir ini tidak sengaja melihat beberapa konten dari channel-channel yang lumayan besar yang sudah memiliki subscriber di atas 100.000, dan mereka membahas tentang masa depan konten kreator YouTube yang katanya tidak bagus atau masa depan konten kreator suram. Nah, tentang hal-hal seperti ini teman-teman jangan terpengaruh. Karena apa? Karena itu hanya asumsi, ya. Apapun itu hanyalah asumsi-asumsi yang memang tujuannya adalah konten, sahabatku. Tujuannya untuk menggiring rasa ingin tahu para penonton, bahkan para konten kreator agar ngeklik video tersebut. Dan itu nggak masalah, sah-sah saja. Tapi muatan isi dari konten-konten seperti itu yang mengatakan bahwa masa depan konten kreator, entah itu di YouTube, di TikTok, di Facebook, katanya mulai suram. Dan saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Karena apa? Karena di era digitalisasi seperti sekarang, semakin banyak pengguna-pengguna internet, semakin banyak angka kelahiran baru, semakin banyak remaja-remaja baru, manusia-manusia yang terlahir ke bumi ini, dan mereka menggunakan gadget, mereka menggunakan internet, mereka menggunakan media sosial. Tentu platform seperti YouTube, TikTok, dan Facebook akan semakin berkembang, ya. Dan tentunya masa depan konten kreatornya juga ikut berkembang, sahabat-sahabatku. Jadi yang saya ambil dari video-video seperti itu yang mengatakan masa depan konten kreator sudah suram, saya lihat itu hanya sebagai konten semata-mata, ya. Dan efeknya kalau banyak orang yang langsung putus asa, maka yang terjadi adalah banyak konten kreator yang nantinya mundur. Dan kalau banyak konten kreator yang mundur, yang diuntungkan siapa? Channel-channel besar yang eksis, ya. Di satu sisi ada oknum-oknum yang mengatakan demikian, bahwa masa depan di YouTube tidak lagi cerah. Nah, tapi mereka tetap berkarya di YouTube. Ini artinya apa, sahabatku? Artinya para YouTuber pemula yang mentalnya tidak begitu kuat, mereka akan mudah negative thinking, akan mudah ngedown pada saat mengetahui asumsi-asumsi seperti itu dibuat konten oleh mereka-mereka yang ingin menciptakan sebuah pemikiran atau kewas-wasan di hati para konten kreator. Nah, saya harap teman-teman konten kreator masih tetap positive thinking, karena untuk berpikir positif ya harus tetap dipertahankan. Sama seperti kita konsisten di dunia konten kreator. Kalau teman-teman ingin sukses di konten kreator, maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah ketenangan pikiran kalian harus dijaga. Yang kedua, tetap berkarya, mengalir, tetap berkarya, tetap menciptakan video-video, mengupload konten-konten. Yang ketiga, melakukan evaluasi dengan tenang pula. Jadi ketenangan adalah sumber inspirasi, sahabat-sahabatku. Jadi masa depan untuk konten kreator, saya tegaskan, tetap cerah bagi konten kreator yang aktif membuat konten dan memproduksi video, ya. Nah, apalagi untuk teman-teman yang sudah mulai konsisten, tetaplah bangkit dan pegang semangat konsisten kalian. Awalnya memang penghasilan sedikit dari dunia konten kreator. Awalnya sedikit, gaji-gaji pertama mungkin sedikit yang banyak diterima oleh para YouTuber, mungkin para TikToker, para Facebooker. Awal-awalnya nerima gaji sedikit dengan nilai minimum. Karena minimum pencairan kalau di YouTube ini kan Rp1.300.000. Nah, awalnya Rp1.300.000, Rp1.400.000. Tapi pada saat teman-teman sudah menguasai teknik pembuatan konten, maka tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan memiliki lebih dari satu channel. Mungkin mengoperasikan 2 channel atau bahkan 3 channel sekaligus. Dan itu sah-sah saja di dunia YouTube, sahabat-sahabatku. Kalau teman-teman sudah bisa mengoperasikan lebih dari 1 channel, maka teman-teman akan mengetahui bagaimana progres penghasilan yang cukup cepat di dunia konten kreator YouTube. Nah, ini juga saya sarankan buat teman-teman yang menyukai live streaming. Lakukan live streaming dengan rutin, ya. Dan yang paling penting adalah temukan pembahasan-pembahasan yang memang harus selalu fresh, ya. Harus selalu fresh untuk menarik minat penonton di live streaming kalian. Buatlah dan ciptakanlah suasana yang nyaman, kemudian happy bersama-sama, menyenangkan di dunia live streaming yang kalian ciptakan. Karena live streaming ini tergantung bagaimana host mengarahkan dan membawa acara tersebut.
Kemudian jangan khawatir tentang bullying. Kalau memang ada pihak-pihak yang dengan sadar, dengan sengaja mereka membuli kalian saat live streaming, maka abaikan atau kick out, tendang keluar. Nggak masalah ya. Di dunia konten kreator ini sesimpel itu. Kalau ada orang-orang yang memang bertujuan dengan sadar menghina kalian, menjatuhkan mental kalian, ya jangan ditampung, jangan dibiarkan. Kalian punya hak untuk meng-kick out mereka. Ya, masih banyak kok teman-teman lain yang positif yang akan mensupport kalian. Kenapa harus memelihara orang-orang yang negatif, yang toksik? Jadi nggak perlu memelihara orang-orang yang berkepribadian toksik atau cenderung merusak, menghina, mencela, memaki, dan yang membawa aura negatif pada live streaming kalian. Jadi nggak perlu dijubelin dengan orang-orang seperti itu ya. Maka dengan live streaming kalian akan bisa menyaring mana yang sebenarnya mensupport kalian, mana penonton-penonton yang berattitude baik, bersikap mental baik, dan mana saja orang-orang yang memiliki pribadi toksik ya. Dan untuk toksik ini teman-teman nggak perlu ada toleransi ya. Masih banyak akun-akun real, penonton-penonton alami yang memiliki hati yang baik, yang memiliki support system yang baik buat kalian. Jadi peliharalah teman-teman baik. Itu yang paling penting. Jaga hubungan baik dengan sesama konten kreator pula. Ini juga penting sekali. Kembali lagi pembahasan kita pada masa depan konten kreator. Selama teman-teman benar-benar memaksimalkan SDM kalian, sumber daya yang kalian miliki, potensi, ide, pemikiran, kemudian kreativitas, selama itu dituangkan dengan bertahap ya, awalnya memang dari pembelajaran demi pembelajaran, lama-lama teman-teman akan mahir membuat konten. Dan di titik inilah masa depan konten kreator masih tetap bisa dipertahankan. Karena kita perlu tahu, sumber penghasilan di YouTube ini bukan hanya 1 atau 2, tapi ada 5 sumber penghasilan. Yang pertama saya ulas sekali lagi. Yang pertama dari iklan ya, sumber penghasilan dari iklan. Yang kedua, sumber penghasilan dari funding super thanks di video panjang kalian atau di video short. Kemudian sumber penghasilan berikutnya adalah dari fitur funding super chat dan super sticker. Kemudian dari brand connect ya, bahkan 6 lagi ya, ada pintu penghasilan dari YouTube Shopping yang sebentar lagi akan masuk Indonesia. Jadi banyak sekali pintu penghasilan yang dibuka oleh YouTube. Itu baru YouTube sahabatku. Itu baru YouTube. Belum lagi kalau teman-teman punya waktu dan mengaktifkan platform lain, misalkan memiliki akun TikTok, didaya gunakan, dikembangkan. Mungkin juga memiliki akun Facebook, dikembangkan menjadi profesional, pro. Nah, itu juga akan membuka celah penghasilan teman-teman semuanya. Jadi tentang sebaran berita-berita yang mengulas tentang masa depan konten kreator sudah semakin suram, itu adalah negativitas ya, sebuah analisis yang sebenarnya sama sekali hanya berdasar pada asumsi belaka, bukan fakta ilmiah. Bukan merupakan fakta ilmiah. Fakta ilmiahnya justru sekaranglah saatnya teman-teman memulai menjadi konten kreator. Mau kapan lagi kalau tidak sekarang? Nanti suatu ketika pada saat kita semakin tua, maka channel-channel yang sudah kita bentuk, akun-akun media sosial dari platform lain yang sudah kita kembangkan, bisa diwariskan kepada generasi penerus kalian masing-masing. Dan itu merupakan celah penghasilan ke depan yang masih terus bisa panjang. Karena karya di dunia ini mesti estafet sahabatku. Teman-teman sudah memulai sebagai konten kreator, membuat jalan, dan akhirnya nanti suatu ketika channel kalian dilanjutkan oleh generasi kalian. AdSense kalian bisa diwariskan. Apalagi yang kurang dari sini? Ayo kita memulai sebelum terlambat ya. Mumpung masih ada peluang, jadilah konten kreator YouTube yang konsisten, yang sungguh-sungguh, lengkapi dengan doa. Dan kalau ada waktu dan tenaga, maka buatlah juga akun-akun di platform lain agar bisa mengembangkannya bersama-sama, sehingga pintu penghasilan kalian tidak hanya dari satu pintu, tapi dari berbagai pintu penghasilan. Tetap semangat menjadi konten kreator sahabatku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap berkarya.